Kisah Abu Nawas dirampok namun masih untung. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang menyikapi masalah dengan bijak dan sabar. Salah satu masalah yang dia hadapi adalah situasi keuangan keluarga Abu Nawas dikatakan sedang kesulitan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Jadi, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Dia pun mengunjungi beberapa toko di pasar dan ingin mencari pekerjaan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tertarik untuk menggunakan jasa atau tenaga Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tidak mampu untuk membayarmu, ucap salah seorang pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas pun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika tengah menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. Oh, ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan, gerutu Abu Nawas dengan kecewa. Namun meskipun begitu, ia pun mengambil koin tersebut dan memasukkan ke dalam sakunya. Kemudian ia pun melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya sendiri. Hei Abu Nawas, dari mana kau? Mampirlah kemari, pinta sahabatnya. Abu Nawas pun lalu mampir ke toko sahabatnya itu. Ia pun kemudian dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan, ucap Abu Nawas membuka obrolan. Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi begini, balas sahabatnya. Oh iya, aku tadi menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja, ucap Abu Nawas sambil memberikan koinnya yang penyok dan karatan tersebut. Lalu sahabatnya itu menerima koin penyok tersebut. Ia pun serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. Ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar yang datang kemari untuk membeli koin seperti ini Abu Nawas. Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar. Jelas sahabatnya kepada Abu Nawas. Kamu serius ya? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Ya iyalah Abu Nawas, aku serius, balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, akhirnya Abu Nawas pun berpamitan dan pulang. Ia pun berencana untuk membeli makanan untuk keluarganya. Namun di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya uang yang aku punya hanya 300 dinar, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Hei Abu Nawas, kamu berminat membeli kambing ini ya? Tanya orang tersebut. Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. Tidak apa-apa Abu Nawas, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Lalu orang itu pun menyerahkan kambingnya kepada Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Namun lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas pun dipanggilnya. Hei Abu Nawas, sini aku mau beli kambingmu. Malam nanti aku mau mengadakan pesta keluarga, ucap saudagar kaya itu. Boleh, tapi harganya 1000 dinar loh, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut
pun menyetujuinya. "Tidak apa-apa Abu Nawas, yang penting aku bisa membeli kambingmu," ucap saudagar kaya tersebut. Maka Abu Nawas pun menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Lalu pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, berikan uangmu atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok tersebut. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun memberikan uang 1000 dinarnya kepada perampok. Sementara itu, istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan ini?" Mendengar teriakan tersebut, para perampok itu pun langsung kabur tunggang langgang. "Hei, apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri kepada Abu Nawas. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas pun mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok kok yang aku temukan tadi pagi di jalan," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas pun duduk melamun meratapi kejadian yang menimpanya. "Mungkin uang tadi bukan rezeki saya," batin Abu Nawas menghibur dirinya. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas pun lalu beranjak dari tempat duduknya dan membukakan pintu. Dan ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya, pemilik toko barang-barang antik itu. "Hei Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu," kata sahabatnya. "Oh iya Abu Nawas, tadi siang aku sudah memberimu 300 dinar kan? Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silakan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Kalau memang rezekinya, walaupun Abu Nawas dirampok, namun ia pun masih tetap untung. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas sambil menerima uang 4.700 dinar tersebut. Suatu hari, Abu Nawas kehabisan akal cerdiknya. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota sambil mencari inspirasi pikiran. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya. Pria itu sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, pikir Abu Nawas. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas pun menghampiri orang gila itu dan berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku berguru padamu Tuan?" Orang gila itu pun menatap Abu Nawas dengan mata yang berbinar. Dan ia pun berkata, "Apa? Kau ingin berguru padaku?" "Benar Tuan, aku ingin berguru padamu." "Baiklah, kalau kau berani." Lalu Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Tentu Tuan, tolong ajari aku Tuan." Dan orang gila itu pun mengangguk penuh semangat. "Baiklah Abu Nawas, pelajaran pertama adalah buanglah sandalmu ke sungai dan berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas pun merasa aneh dengan perintah itu. Namun Abu Nawas pun menurutinya. Ia pun segera melemparkan sandalnya ke sungai dan pergi ke pasar tanpa alas kaki. Di sepanjang jalan, orang-orang pun memandang Abu Nawas dengan rasa heran.
Dan ada pula yang tertawa karena melihat Abu Nawas yang terkenal cerdik berjalan tanpa menggunakan alas kaki dan terlihat kebingungan. Dan setelah Abu Nawas kembali, orang gila itu pun tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya Abu Nawas menjadi bahan tertawaan orang? Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Kelihatannya memang terasa aneh, tapi aku jadi paham sekarang. Kadang-kadang kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain." Dan orang gila itu pun mengangguk. "Tepat sekali Abu Nawas. Sekarang pelajaran kedua. Kau harus pergi ke rumah makan paling mahal di kota ini dan pesanlah makanan yang termahal. Tapi bayarannya dengan daun kering Abu Nawas." Mendengar itu, Abu Nawas pun tertawa kecil. Namun ia pun menuruti perintah itu. Abu Nawas pun lalu pergi ke rumah makan dan memesan makanan yang enak. Dan saat membayarnya, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari dalam sakunya. Dan tentu saja, pemilik rumah makan itu pun marah besar. "Hai, kau pikir ini kebun raya ya? Yang kau berikan itu bukan uang, tapi daun kering." Namun Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Terkadang kita harus melihat betapa absolutnya dunia ini." Dan ketika kembali ke orang gila itu, Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Tuan, aku sekarang jadi mengerti. Terkadang hidup ini tak perlu selalu serius. Dan kita tidak perlu memikirkan tata aturan yang kaku. Sebab dunia ini penuh aturan yang aneh. Tapi tak semuanya harus kita pedulikan." Dan orang gila itu pun tersenyum lebar. "Kau benar sekali Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati. Bukan rumus yang harus kita selesaikan." Dan sejak saat itulah Abu Nawas pun merasa mendapatkan pelajaran yang berharga dari orang yang dianggap gila itu. Ia pun semakin jenius dan santai dalam menjalani hidupnya karena memahami bahwa terkadang kebahagiaan datang dari berpikir seperti orang yang bebas dari aturan kaku. Kehebatan Abu Nawas menangkap matahari hingga mendapatkan hadiah emas batangan dari Baginda Raja. Dikisahkan, saat itu cuaca sangat panas karena teriknya matahari. Para penduduk Baghdad merasa panasnya matahari saat itu melebihi dari teriknya matahari sebelumnya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah suhu panas yang sedang tinggi tersebut. "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini saya banyak pengaduan dari rakyatku Abu Nawas. Mereka mengeluhkan dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tak kuat berlama-lama bekerja di ladang Abu Nawas," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Aku ada ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas mengerjakan itu adalah kamu Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. "Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka berlibur berladang, mereka mau makan apa?
Jalan satu-satunya adalah matahari harus ditangkap, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Mana mungkin matahari bisa ditangkap? Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil, ujar Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, sekarang kamu pulanglah. Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Dan jika kamu dapat melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah emas batangan dariku, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara agar dirinya dapat lepas dari hukuman Baginda Raja. Ia pun terus berpikir hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu. Kalau tidak aku nanti malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Dan dari situlah akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cemerlang untuk menjalankan perintah Baginda Raja. Dan keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka yang mulia. Tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas? Katakan saja, nanti prajurit akan menyiapkannya, jawab Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, Paduka, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Wahai menteri, kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air tersebut. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Kemudian menteri itu pun menghadap Baginda Raja untuk melaporkan kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja pun tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah menteri, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan membawakan kepadaku, kata Baginda Raja kepada menterinya. Abu Nawas pun lalu menghampiri Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan membawa kantong berisi air tersebut. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku tangkap dan sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Coba kamu lihat keluar, Abu Nawas. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, ucap Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, Abu Nawas. Apa maksudmu? Matahari di dunia ini hanya ada satu, sahut Baginda Raja. Paduka yang mulia, memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut dan ternyata isinya hanya air.
Abu Nawas, mana mataharinya? Kamu jangan mengada-ada dan mengerjai saya, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka, jawab Abu Nawas untuk beralasan. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air tersebut. Nah, saya buka kantongnya, Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya, ia pun memberikan hadiah emas batangan kepada Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku, Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati, Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung, Abu Nawas, titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu,
sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa. Tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas menanam pohon uang. Dikisahkan, pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sedang duduk santai di taman istana. Angin sepoi-sepoi berhembus, burung-burung berkicau, dan suasana begitu damai. Namun seperti biasa, kalau Baginda Raja sudah merasa bosan, pasti yang dijadikan sasaran adalah Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun berkata kepada pengawalnya, "Hei pengawal, panggil Abu Nawas kemari. Aku ingin menguji kecerdasannya." Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan senyum khasnya yang licik tapi lucu. "Ampun Paduka yang mulia, adakah gerangan yang hamba bisa bantu hingga Paduka memanggil hamba kemari?" ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa kecil. "Hahaha, tentu saja ada tugas yang harus kamu kerjakan, Abu Nawas." "Tugas apa kalau hamba boleh tahu itu, Paduka?" tanya Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau menanam pohon uang di taman istana. Kalau berhasil tumbuh dan berbuah uang emas, engkau akan aku beri hadiah besar. Tapi kalau tidak bisa, siap-siap untuk tinggal di penjara." Mendengar itu, Abu Nawas pun pura-pura kaget. "Hah? Pohon uang, Paduka? Itu agak sulit, kecuali Paduka mau memberi bibitnya dulu." Baginda Raja pun menyeringai.
Mana ada bibit uang Abu Nawas? Itu mah urusanmu. Abu Nawas pun menggaruk kepala, lalu tersenyum nakal. Baiklah Paduka yang mulia, tapi untuk menanam pohon uang, hamba butuh 100 keping emas sebagai benihnya. Kalau tidak, pohonnya tidak akan tumbuh Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun berpikir sejenak. Wah, ini pasti akalnya Abu Nawas lagi. Tapi menarik juga. Dan akhirnya Baginda Raja pun memberikan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Keesokan harinya, seluruh rakyat pun dipanggil untuk menyaksikan penanaman pohon uang oleh Abu Nawas di taman istana. Semua orang pun penasaran. Benarkah uang bisa tumbuh? Jangan-jangan Abu Nawas cuma mau menipu Baginda Raja. Abu Nawas pun datang dengan membawa sekop dan kendi air. Wajahnya penuh keseriusan. Ia pun mulai menggali lubang kecil. Lalu setelah itu, ia pun mengeluarkan sekantong keping uang emas pemberian Baginda Raja dan menatapnya dengan serius, sambil mulutnya komat-kamit seakan membaca mantra. Dan setelah itu, kantong uang emas tersebut dimasukkan ke dalam lubang dan menutupnya kembali dengan tanah. Dan ia pun menyiram dengan sedikit air. Lalu Abu Nawas pun berkata dengan lantang, "Wahai rakyat semua, ketahuilah aku telah menanam pohon uang. Tapi ingat, pohon ini sangat pemalu. Ia hanya akan tumbuh jika tidak ada orang jahat yang mengintip atau ingin mencurinya. Kalau ada yang curang, pohon ini akan layu dan tidak mau tumbuh." Semua orang pun terdiam, saling pandang. Raja pun mengangguk. "Paduka yang mulia, pohon ini butuh waktu sebulan untuk tumbuh. Tapi jangan ada satupun orang yang datang ke taman ini. Kalau ada orang yang datang dengan niat tidak baik atau ingin mencurinya, pohon ini akan mati dan tidak bisa tumbuh Paduka," ujar Abu Nawas kepada Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun menyetujui dan taman itu pun ditutup rapat selama 1 bulan. Sebulan kemudian, hari yang telah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja pun telah tiba. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sudah tumbuhkah pohon uang itu?" "Ampun Paduka yang mulia, mari kita lihat bersama ke taman istana." Lalu mereka pun pergi ke taman istana. Semua orang pun penasaran. Namun saat tanah digali kembali, uang emas itu telah hilang. Baginda Raja pun marah besar. "Hei Abu Nawas, kenapa uangnya bisa hilang?" "Ampun Paduka yang mulia, sabar dulu Baginda. Pohon ini tidak mau tumbuh karena ada orang yang datang ke taman ini dengan diam-diam dan mencurinya Paduka. Kalau Paduka tidak percaya, mari kita panggil para penjaga taman istana," ujar Abu Nawas. Dan melihat itu, Baginda Raja pun langsung marah besar. Dan penjaga yang telah mencuri itu pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Hei Abu Nawas, kenapa kau bisa tahu?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Hahaha, ampun Paduka yang mulia, hamba hanya ingin membuktikan bahwa kejujuranlah yang menumbuhkan rezeki, bukan sekedar pohon uang. Kalau semua orang jujur, uang pun akan tumbuh dari kepercayaan Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum lebar.
Abu Nawas, kau memang licik tapi bijak. Kau bebas dari hukumanmu, dan aku akan memberimu hadiah emas 2 kali lipat. Abu Nawas pun membungkuk hormat sambil tersenyum. Terima kasih Paduka yang mulia. Sekarang izinkan hamba pamit pulang. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan hati yang senang. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang suka memberi perintah aneh memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, Baginda Raja pun berkata, "Hai Abu Nawas, aku ada tugas penting untukmu Abu Nawas." Dan Abu Nawas pun sudah mulai curiga. Aku pasti diberi perintah yang aneh lagi ini. Dan ia pun bertanya-tanya dalam hatinya. Lalu ia pun bertanya, "Kalau boleh hamba tahu, tugas apakah itu Paduka?" Dan Baginda Raja pun mengangkat tangan seakan tampak serius. "Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau menangkap petir saat turun hujan. Aku ingin tahu apakah engkau mampu melakukannya. Apakah engkau secerdik seperti yang orang-orang katakan Abu Nawas?" Mendengar perintah itu, Abu Nawas pun langsung sadar kalau Baginda Raja sedang menjebaknya. Akan tetapi, dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Baiklah Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan perintah Paduka. Namun ada syaratnya Paduka." "Apa syaratnya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. Abu Nawas pun hanya tersenyum, lalu berkata, "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana Paduka, karena hanya rantai emas yang bisa menangkap petir. Dan hamba juga perlu bantuan pasukan khusus untuk menahan rantai tersebut saat petir menyambar Paduka. Kalau tidak, kita semua bisa terbakar oleh kekuatan petir itu Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam memikirkan permintaan Abu Nawas. Memberikan rantai emas sebesar itu jelas akan merugikan istana. Apalagi melibatkan pasukan khusus hanya untuk sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Baginda Raja pun tak mau terlihat kalah dari Abu Nawas. Setelah beberapa saat, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku setuju. Tapi ingat Abu Nawas, kalau sampai gagal, kau akan dihukum seberat-beratnya." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Hamba siap Paduka." Beberapa hari kemudian, hujan deras pun mengguyur kota. Petir bersahutan membelah langit malam yang gelap. Abu Nawas dan pasukan pun sudah berbaris di tengah lapangan. Masing-masing memegang ujung rantai emas besar yang berkilauan saat tersambar kilat. Dengan suara lantang, Abu Nawas pun memberikan komando, "Pegang erat-erat rantainya, jangan sampai petir itu lolos." Dan tiba-tiba kilat pun menyambar dengan keras di kejauhan. Dan Abu Nawas pun segera berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan sampai kalian melepaskan rantai ini, atau kita semua akan celaka." Mendengar teriakan itu, para prajurit pun langsung panik. Mereka pun mulai gemetaran dan ketakutan, dan mulai melepaskan rantai itu pun satu persatu. "Aku tak mau mati tersambar petir," teriak salah seorang prajurit sambil berlari kabur. Dan yang lain pun mengikutinya dengan lari pontang-panting meninggalkan Abu Nawas sendirian. Melihat pasukannya kabur, Abu Nawas pun berteriak pura-pura marah,
"Hai, jangan dilepas. Petirnya kabur gara-gara kalian." Sambil bersandiwara, Abu Nawas pun berlari mengejar petir yang tak pernah bisa ditangkap. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali ke istana dengan wajah yang lelah. Baginda Raja yang sudah menunggu dengan penuh harap pun bertanya, "Jadi bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu berhasil menangkap petir itu?" Dengan wajah polos, Abu Nawas pun menjawab, "Hamba hampir berhasil Paduka, tapi sayangnya pasukan Paduka itu ketakutan dan melepaskan rantai emasnya. Dan akibatnya petir itu pun kabur Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa Abu Nawas berhasil lolos dari perintah yang mustahil itu. Namun tak ada yang ia bisa lakukan. Semua sudah selesai dengan rencana. Meski tentu saja tidak ada petir yang tertangkap. Dengan senyum kecil, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kamu lolos. Tapi ingat Abu Nawas, lain kali kamu harus benar-benar menangkap petir itu Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dengan kemenangan. Dan ia pun menjawab, "Tentu Paduka, lain kali hamba akan lebih siap Paduka. Mungkin hamba juga butuh jaringan pancing Paduka." Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Meski sering merasa dikerjai, ia pun tak bisa menahan kekagumannya pada kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan hati yang senang. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. "Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja." "Daulat Paduka Raja," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja, "Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina?" tanya Patih kepada Baginda Raja. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Patih lagi. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, dan sampaikan juga kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu." Titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja.
Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah seorang utusan itu. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Betul?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. "Betul begitu Abu Nawas?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu Abu Nawas?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya. Hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Namun jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu Abu Nawas," kata Kipatih Ja'far. "Oh begitu ya Kipatih.
Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham. Jawab Ki Patih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya. Dipukul lagi. Buk, buk, buk. Tidak, ampun Abu Nawas. Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Ki Patih pun berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya, mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Kisah Abu Nawas mengetahui warna angin bikin semua orang bengong. Dikisahkan, di tempat tinggal Abu Nawas, ada seorang gubernur baru yang ditunjuk oleh Baginda Raja. Namun, sayangnya pemimpin di daerah itu diduga menyalahgunakan jabatannya. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap sejumlah sastrawan yang dianggap pintar. Usai beberapa sastrawan cerdas itu ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama pun menjawab, Anda adalah seorang gubernur yang zalim. Mendengar jawaban itu, sang gubernur pun terperanjat. Apa alasanmu? Tanya balik sang gubernur. Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab dan alasan, jawab sastrawan pertama. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati, ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur. Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat, jawab sastrawan tersebut. Kau pembohong sastrawan. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati, ujar sang gubernur. Begitulah seterusnya, apabila jawaban adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum ditangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami Abu Nawas. Beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati Abu Nawas, kata para sastrawan itu kepada Abu Nawas dengan penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. Karena gubernur melakukan hal seperti itu. Bagaimana ceritanya itu? Tanya Abu Nawas dengan heran. Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkap para sastrawan di kota ini lalu mereka ditanya satu persatu. Apakah dia gubernur yang adil atau zalim? Bila jawabnya zalim, maka akan dihukum mati. Dan jika jawabnya adil, juga tetap dihukum mati, kata mereka menjelaskan kepada Abu Nawas. Kalau begitu, pasti gubernur sakit, dia tidak waras, ucap Abu Nawas.
Itulah kenapa kami ke sini, Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami, Abu Nawas. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati. Tutur para sastrawan itu. Baiklah, kalau begitu aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pergi menghadap sang gubernur. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. "Hai, ngapain kau datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkap para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka ya?" tanya sang gubernur. "Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah, Algojo tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," pinta sang gubernur. "Oh, tunggu dulu. Sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," timpal Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, gubernur pun langsung tertawa. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu, Abu Nawas. Aku mengampunimu," kata sang gubernur. "Bolehkah aku minta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu, Abu Nawas? Katakan saja," jawab sang gubernur. "Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku itu," pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam lalu berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku." "Baiklah gubernur, aku siap menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Menurutmu aku gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman," jawab Abu Nawas. "Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas," ujar sang gubernur. "Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan?" tanya sang gubernur. "Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam hari yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar," jawab Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh tapi masuk akal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa, Abu Nawas?" tanya sang gubernur. "Warna angin itu merah, sang gubernur," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Lalu apa alasanmu, Abu Nawas?" tanya sang gubernur. "Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikeroki, pasti akan muncul warna merah di badan kita. Itu menunjukkan kalau angin sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah," jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal oleh Abu Nawas. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas," tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut sang gubernur. "Maksud Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas dengan penasaran.
Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar. Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah engkau, Abu Nawas. Aku berniat memanggil mereka untuk kuberi hadiah. Tapi sebelumnya, aku ingin mengerjaimu dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, Abu Nawas. Ucap sang gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura ya? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Benar, Abu Nawas. Aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Kisah Abu Nawas kehujanan, tapi bajunya tidak basah sama sekali, membuat raja pun sampai bengong. Dikisahkan, Abu Nawas diajak berburu di hutan bersama Baginda Raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana. Ketika Abu Nawas, Baginda Raja, dan rombongan sedang asik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Cerita lucu Abu Nawas memang tidak pernah bosan untuk disimak. Kali ini soal sosok humoris itu dan kuda lambat atau cepat di tengah guyuran hujan. Berawal ketika Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan Abu Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan. Abu Nawas tak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut kepada beruang. Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawalnya heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering. Sedangkan raja dan para pengawalnya pun basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak mungkin bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Seketika itu, raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi. Hujan turun lebih deras dari hari pertama, tetapi raja dan pengawalnya pun tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi tempat dahulu. Tentu dengan pakaian yang tetap kering, raja dan pengawalnya keheranan dan penasaran. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan? Terus terang Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya sang raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya, Paduka. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja pun hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, seakan ia mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, panah pembawa rezeki.
Abu Nawas memang cerdik. Meskipun tak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan titah Baginda Raja, namun dia selalu berhasil melaksanakan tugas-tugasnya. Dan hadiah selalu menantinya. Sungguh rezeki yang tak disangka-sangka. Suatu ketika Abu Nawas diundang oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid untuk makan bersama di istana. Maka berangkatlah para pengawal kerajaan untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun telah sampai di istana dengan pakaian seadanya. Abu Nawas pun langsung diajak berbincang-bincang oleh Baginda Raja di pendopo kerajaan. Dengan berbagai jamuan makanan lengkap dengan minuman yang mewah. Melihat begitu banyaknya makanan, Abu Nawas pun sangat lahap menyantap makanan yang dihidangkan kepadanya. Sementara itu, Baginda Raja masih meneruskan perbincangannya dengan Abu Nawas tentang kekuasaannya. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid bercerita kepada Abu Nawas terkait dengan luasnya wilayah yang telah dipimpinnya. Namun Abu Nawas nampaknya tidak menggubris. Malah dia sibuk dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Tak lama kemudian, Baginda Raja pun mulai melontarkan berbagai pertanyaan kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kalau setiap benda ada harganya, berapakah harga diriku ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang masih dalam kondisi kekenyangan setelah makan makanan tersebut, ia pun menjawab sekenanya tanpa berpikir panjang. Hamba kira mungkin sekitar 100 dinar Paduka, jawab Abu Nawas. Keterlaluan sekali engkau ini Abu Nawas. Harga sabukku saja 100 dinar, bentak Baginda Raja. Tepat sekali Paduka. Memang yang saya nilai dari diri Paduka hanya sebatas sabuk itu saja, ujar Abu Nawas. Karena tak ingin lagi dipermalukan oleh Abu Nawas karena kecerdikannya. Kali ini Baginda Raja pun tidak mau lagi mengambil resiko dengan beradu pendapat dengan Abu Nawas. Oleh karena itu, Abu Nawas pun diajak oleh Baginda Raja menuju ke tengah-tengah prajuritnya yang merupakan ahli bela diri dan ketangkasan memanah. Ayo Abu Nawas, di hadapan para prajuritku ini, tunjukkanlah kemampuan memanahmu. Panahlah sekali ini saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, maka hadiah akan menantimu. Namun jika gagal, engkau akan aku penjarakan. Titah Baginda Raja. Abu Nawas pun bergegas mengambil busur dan anak panah. Dengan memantapkan hati, Abu Nawas pun membidik sasaran dan mulai memanah. Namun panahnya meleset dari sasaran. Dari pengamatan saya, ini adalah gaya memanah para makelar tanah Paduka, ujar Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya. Sesaat kemudian, Abu Nawas pun mencabut anak panah lagi. Dan ia pun membidik sasaran. Lagi-lagi anak panah yang dibidikkan itu melesat terlalu jauh dari sasaran. Kalau ini Paduka, ini adalah gaya juragan buah kalau sedang memanah Paduka, ujar Abu Nawas lagi untuk menutupi kelemahannya yang kedua. Dan untuk ketiga kalinya, Abu Nawas pun kembali mencabut anak panah dan mulai membidiknya. Namun kali ini, kebetulan anak panah yang dibidikkan tersebut tepat mengenai sasaran. Nah, inilah Paduka, ini baru gaya Abu Nawas kalau sedang memanah. Saya pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan, ujar Abu Nawas dengan gembira. Dengan tak bisa menyembunyikan tawanya, Paduka Raja pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas.
Dengan kecerdikannya bermain kata-kata dan yang masuk logika, akhirnya Abu Nawas pun mendapat hadiah dari Baginda Raja. Dan dia pun langsung mohon diri untuk pulang karena tak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada istrinya. Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi zaman dahulu. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. Pergi ke bulan, tanya Abu Nawas. Ya Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata sang raja. Oke, saya akan pergi ke bulan sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid pun bertanya, "Dari mana kamu akan pergi, Abu Nawas?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata sang raja. Malam itu raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang, bintang-bintang menyebar berkilau di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja kepada istri Abu Nawas. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon pelem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon pelem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon pelem yang ditunjukkan oleh istri Abu Nawas. Dan terlihatlah bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon pelem itu. "Apakah itu kau Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya Abu Nawas Baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon pelem itu?" tanya sang raja. "Saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Raja Harun Ar-Rasyid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas bisa pergi ke bulan. Dan tahu apa jawab Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi. Ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya sang raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, sang raja pun tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya sang raja. "Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Ajaran sesat Abu Nawas, sholat gak usah rukuk dan sujud.
Khalifah Harun ar-Rasyid terkejut bukan kepalang tatkala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur bin ngaco. Bagaimana tidak ngawur? Tokoh yang mulai banyak pengikutnya ini mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Dia bilang sholat tidak perlu ada ruku dan sujud. Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis dengan setan yang menolak sujud kepada Nabi Adam. Hukuman yang pantas bagi orang seperti itu tentulah hukuman mati. Kadangkala, Baginda Raja menyesali diri di saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Mengapa ia masih saja berlaku ngawur? Benar, belakangan ini Baginda sudah amat akrab dengan Abu Nawas. Sampai-sampai Abu Nawas memanggil dirinya bukan Baginda lagi. Ia memanggil saudaraku atau ya akhi. Kini kesabaran Khalifah tak terbendung lagi. Ketika ia mendengar juga Abu Nawas mengatakan Khalifah suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam yang menyebarkan fitnah. Begitu usul para pembantu Baginda. Khalifah pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran. Hendaknya Khalifah melakukan tabayun atau konfirmasi. Hai Abu Nawas, benar kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud? Tanya Khalifah dengan ketus. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas dengan enteng dan tenang. Khalifah pun kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. Benar kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang suka fitnah. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati Abu Nawas karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah. Saudaraku, ucap Abu Nawas sembari tersenyum. Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tetapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba terpelintir, dijagal seolah-olah hamba berkata salah. Apa maksudmu Abu Nawas? Jangan membela diri kau. Telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya, ucap Khalifah dengan ketus. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap Khalifah. Kini ia menjadi kesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud. Khalifah pun mengangguk-anggukkan kepala dan membenarkannya. Bagaimana soal aku yang kau fitnah? Tanya Khalifah. Abu Nawas pun menjawab dengan senyuman. Kalau itu, saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah atau ujian itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun ar-Rasyid pun tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun ar-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu Khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalikkan berita. Kisah Abu Nawas dan Raja kehilangan celana. Suatu pagi, Baginda Raja pun terbangun dengan panik. Ia berteriak ke seluruh penjaga istana. Celanaku hilang, siapa pencurinya?
Ini penghinaan tingkat tinggi. Seluruh penjaga pun panik. Semua sudut istana pun diperiksa. Tapi celana Baginda Raja pun tak kunjung ditemukan. Akhirnya Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, gunakan akalmu. Temukan celanaku dalam waktu 1 hari, atau kau akan masuk penjara seumur hidup," tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun mengangguk tenang. Dan malam harinya, dia pun berdiri di tengah alun-alun kota Baghdad sambil berteriak, "Wahai rakyat kota Baghdad, barang siapa malam ini bermimpi mengambil celana Baginda Raja, akan dihukum besok pagi." Rakyat pun ketakutan. Dan esok harinya orang-orang pun mengaku satu persatu. Ada yang mengaku, "Ampuni aku Abu Nawas, aku bermimpi pegang sabuknya." Dan ada juga yang mengaku, "Aku bermimpi nyetrika celananya." Dan juga ada yang mengaku, "Aku bermimpi nyuci celana Baginda Raja di sungai." Abu Nawas pun tersenyum. Ia pun langsung melaporkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, pencurinya pasti yang mimpi nyuci celana Paduka. Artinya dia tahu bahwa celana Paduka sedang kotor." Mendengar itu, Raja pun heran dan kagum. "Luar biasa akalmu Abu Nawas." Tapi tiba-tiba Abu Nawas pun berkata, "Tapi Paduka yang mulia, izinkan hamba bertanya. Bukankah Paduka yang mulia tidur pakai sarung semalam?" Raja pun bengong. "Loh, iya ya Abu Nawas. Waduh, celanaku memang belum dicuci sejak pekan lalu Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha, berarti bukan dicuri Paduka, tapi kabur sendiri karena lelah menahan bau Paduka," ujar Abu Nawas. Pada suatu waktu, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk datang ke istana. Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas perihal kemampuannya dalam ilmu ceramah. "Wahai Abu Nawas, mulai Jumat depan, kamu yang bertugas untuk berkhotbah Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Waduh, tapi saya kan penyair Paduka. Saya bukan." "Kenapa Abu Nawas? Kamu mau menolak perintahku ya?" "Bukan begitu Paduka yang mulia. Tapi ada apa dengan khotib yang biasanya berkhotbah? Tapi aku mau mendengar khotbah darimu Abu Nawas. Memangnya tidak boleh ya?" Tapi apalagi Abu Nawas? Pokoknya kamu harus berkhotbah, dan saat berkhotbah tidak boleh ada jamaah yang tertidur karena mendengar khotbah darimu Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia. Saya akan melaksanakan titah Paduka yang mulia," ujar Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun merasa lemas dengan perintah itu. "Wah, gawat nih," kata Abu Nawas saat diantar prajurit keluar gerbang istana. "Gawat gimana maksudmu Abu Nawas?" bentak prajurit. "Kamu mau menolak perintah Paduka yang mulia Abu Nawas? Kamu mau dihukum gantung ya?" Bukan begitu prajurit. "Baiklah, Jumat depan saya akan berkhotbah." Keringat dingin pun membanjiri tubuh Abu Nawas. Ia sama sekali belum pernah berkhotbah. Sama sekali belum pernah berpidato di depan umum.
baik sekedar menyampaikan informasi, apalagi menasihati orang dengan ayat-ayat suci. Ia kan seorang penyair, bukan pengkhotbah. Kalau membual di warung-warung, dia sih jagonya. Kalau mengarang cerita dan melantunkan syair, itu sudah biasa. Dan sekarang, mau tidak mau, Abu Nawas harus melaksanakan perintah Baginda Raja. Sebab kalau tidak, seperti yang diketahuinya, Baginda Raja pun tidak segan-segan menghukum Abu Nawas dengan hukuman yang seberat-beratnya. Saat sholat Jumat pun tiba, Abu Nawas pun belum tahu apa yang akan dikhotbahkannya. Pikirannya masih blank. Dia datang saja ke masjid dengan pengawasan yang ketat dari prajurit-prajurit kerajaan. Kalau-kalau Abu Nawas hendak melarikan diri. Para jamaah yang telah mengetahui bahwa Abu Nawas yang akan menjadi khotib Jumat itu memiliki pikiran yang beragam. Ada yang merasa kasihan karena Abu Nawas bakal kena hukuman. Ada yang jadi malas ke masjid. Ada juga yang penasaran dengan isi khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Salah seorang jamaah pun memberanikan diri menegur Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, nanti akan bawakan tema apa saat berkhotbah?" Belum tahu juga saya. Mau bawa temakan apa nantinya?" "Memangnya kamu bisa ya Abu Nawas? Sebenarnya aku merasa kasihan denganmu. Udahlah Abu Nawas, kabur aja ke negeri lain. Mumpung masih ada kesempatan. Daripada kena hukuman pancung nantinya." Abu Nawas pun makin tidak bisa berkonsentrasi. "Udahlah kawan, jangan nanya-nanya melulu. Bikin orang makin tak enak aja." Dan setelah takmir masjid memberikan pengumuman, saatnya Abu Nawas pun maju. Abu Nawas pun naik ke mimbar dengan jantung seakan mau copot. Keringat pun membanjiri wajahnya, seolah setiap saat dia habis berwudu. Mata para jamaah pun menatap tajam ke arah Abu Nawas. Mereka memandang seakan telah tiba malaikat maut menunggu perintah untuk mencabut nyawanya. Para prajurit kerajaan menatap tajam mengawasi Abu Nawas. Kalau-kalau dia melarikan diri. Suasana Jumatan pun menjadi mencekam. Abu Nawas telah berdiri di atas mimbar. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jamaah pun menjawab dengan kompak dan penuh dengan konsentrasi. Tidak seperti Jumat sebelumnya, ternyata jamaah masjid pun membeludak. Banyak juga jamaah yang berdatangan dari daerah lain. Jamaah pun melober hingga ke gerbang istana. Karena mereka sangat penasaran bakal seperti apa khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Muadzin pun melantunkan azan. Dan di saat inilah Abu Nawas mendapatkan sebuah ide yang cemerlang tentang materi khotbahnya. Dan setelah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat atas Nabi, Abu Nawas pun melanjutkan khotbahnya. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini, apakah para hadirin tahu apa yang akan saya sampaikan? Jamaah pun kompak mengatakan tidak tahu. Abu Nawas pun menggebrak mimbar. "Kok tidak tahu?" Jamaah pun tercengang, begitu pula dengan Baginda Raja. Prajurit kerajaan pun semakin
bersiaga. Jadi untuk apa khotib berdiri di sini kalau tidak ada yang tahu? Percuma saja dan sia-sia, tidak akan ada gunanya, lanjut Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian melanjutkan ceramahnya dengan penjelasan tentang kebodohan umat yang serba tidak tahu. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, umat Islam harus banyak tahu, harus selalu belajar dan belajar, agar pengetahuan kita bertambah luas. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra atau bacalah. Ini adalah perintah agar kita banyak belajar. Dan Abu Nawas pun makin bersemangat di atas mimbarnya. Dia memotivasi umat agar tidak menjadi umat yang bodoh. Untuk apa pengetahuan? Dia membukakan cakrawala kepada para jamaah. Dan para jamaah pun mendengarkan dengan antusias. Baginda Raja pun sangat senang dengan kondisi ini. Bahkan sebenarnya ia pun sayang dengan Abu Nawas. Cuma terkadang caranya itu tidak seperti orang lain. Raja punya cara tersendiri. Raja juga senang karena para jamaah tidak ada yang tertidur saat Abu Nawas menyampaikan khutbahnya. Dan baru kali ini, para jamaah terlihat sangat antusias. Selepas sholat Jumat, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Jumat depan kamu lagi yang berkhotbah. Loh, kan sudah Paduka yang mulia. Hamba sudah menjalankan titah Paduka yang mulia sesuai dengan permintaan Paduka. Kilah Abu Nawas. Pokoknya harus Abu Nawas. Apa kamu mau digantung? Dan Abu Nawas pun tidak bisa mengelak dari perintah Baginda Raja. Dan ternyata Baginda Raja pun tidak mau kalah cerdik dengan Abu Nawas. Dia ingin kembali menguji seberapa cerdasnya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian mengatur para jamaahnya. Kalau Abu Nawas bertanya yang sama saat berkhutbah, maka para jamaah pun disuruh menjawab tahu. Abu Nawas pun naik ke mimbar lagi. Kali ini dia menggunakan jurus yang sama. Abu Nawas sudah tidak tegang lagi. Wajahnya pun penuh dengan senyuman. Dia merasa berada di atas angin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khutbahkan? Jamaah pun menjawab, tahu. Alhamdulillah. Bagus, inilah yang dinanti-nantikan oleh para pemimpin umat sejak lama. Inilah yang diimpikan oleh baginda Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditambahkan lagi di sana dan di sini tentang kondisi umat yang mulai maju tingkat peradabannya. Kita berilmu pengetahuan juga tentang kejayaan umat Islam di masa kini dan yang akan datang. Beginilah seharusnya jika kita ingin berjaya. Dan Baginda Raja pun hanya bisa senyum-senyum sendiri. Dia tidak menyangka Abu Nawas bisa seenteng ini lolos dari perangkapnya. Tetapi dia pun senang juga karena para jamaah tidak ada yang tertidur sama sekali. Baginda Raja pun lalu memerintahkan Abu Nawas untuk berkhotbah lagi Jumat depan. Dan kali ini, ia mengatur kalau Abu Nawas menanyakan hal yang sama, maka sebagian jamaah menjawab tahu, dan sebagian jamaah lagi menjawab tidak tahu. Dan Baginda Raja pun merasa bahwa ini adalah jebakan yang paling top sedunia. Abu Nawas pun
tidak senang dengan kondisi ini. Ia yakin Baginda Raja pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak disangkanya. Bahkan Abu Nawas sempat berpikir ia ingin melarikan diri dari negeri ini. Tapi pengawasan dari prajurit lebih ditingkatkan. Mata-mata pun disebar di seluruh penjuru. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dan tibalah hari Jumat yang ketiga. Abu Nawas pun menjadi khotib lagi dan ia pun menggunakan jurus yang sama. Pertanyaan yang serupa pun dilontarkan. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Dan sebagian jamaah menjawab tahu. Dan sebagian lagi menjawab tidak tahu. Kalau begitu, para jamaah yang tahu silakan memberitahu pada jamaah yang tidak tahu. Abu Nawas pun menambahkan bahwa kita harus menjaga kerjasama sesama umat, saling nasihat-menasihati, harus kompak bahu-membahu, mengatasi kedunguan dan kejahilan, saling tolong-menolong, memberantas kejahilan. Yang sudah tahu, harus mengajari saudaranya yang tidak tahu. Jangan sampai tenggelam dalam kegelapan. Dan Abu Nawas pun telah menyelesaikan tugasnya. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa Abu Nawas memang banyak akalnya. Dan ia pun mengakui kecerdikan Abu Nawas.